like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Pejoka. Ya, kali ini Bapak ingin membahas tentang permainan bola besar. Ya, yaitu taktik dan strategi. Ya, permainan bola besar. Oke. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kalian pada sehat semuanya. Ya, berkah, selamat, sehat walafiat. Ya. Di kesempatan kali ini Bapak ingin membahas apa itu taktik, ya, apa itu strategi, ya. Lalu apa perbedaannya antara taktik dan strategi? Oke, kita mulai. Dimulai dari definisi taktik. Nah, di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu taktik adalah rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan. Ya, Soeharno dan Anang Prasetyo menambahkan bahwa taktik adalah siasat atau akal yang digunakan dalam saat bertanding untuk mencari kemenangan yang sportif. Ya, taktik selalu berubah-ubah sesuai dengan lawan yang dihadapi dan kemampuannya tim. Jadi sesuai dengan kemampuan timnya nih, mampu nggak menjalankan taktiknya. Dan kalau misalnya lawannya tangguh atau kurang tangguh, itu bisa menyesuaikan taktiknya. Oke, lanjut. Taktik menurut Nusik dan Anang Prasetyo mengartikan taktik sebagai pengaturan rencana perjuangan yang pasti untuk mencapai keberhasilan atau keberhasilan dalam pertandingan. Oke, taktik menurut Sukin Taka merupakan kegiatan yang dilandasi akal budi manusia atau kejiwaan manusia. Persoalan taktik harus dipecahkan oleh suatu kesebelasan sebagai keseluruhan dari setiap pemain secara perorangan. Berhasilnya suatu pemain dalam memecahkan persoalan taktik menambah berhasilnya situasi untuk memecahkan rencana taktik dalam tim secara keseluruhan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan nih. Bahwa taktik adalah siasat atau pola pikir tentang bagaimana cara menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam permainan sepak bola yang sedang berlangsung untuk mencari kemenangan yang sportif. Taktik adalah siasat yang dipakai menembus pertahanan lawan nih sesuai kemampuan yang dimilikinya. Taktik merupakan suatu cara memenangkan pertandingan yang sportif disesuaikan dengan kemampuan tim dan lawannya. Dalam menerapkan taktik, permainan dibutuhkan beberapa syarat seperti kondisi fisik, kemampuan teknik, stabilitas mental, dan tingkat intelijen pemain. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke ciri-ciri taktik nih menurut ahli Sucipto dan kawan-kawan. Satu, mengembangkan daya nalar yang kreatif nih, ciri-cirinya nih, dan pengambilan keputusan yang tepat, menganalisis kesiapan fisik, teknik dan mental agar lawan melakukan apa yang dikehendakinya. Mencari kemenangan secara efektif dan efisien. Jadi tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tapi kegiatannya itu ibaratnya berhasil dengan cepat, efektif dan efisien. Memantapkan mental juara. Ini dia nih, mental juara harus dibangunin dulu. Mengandalkan emosi. Nah, nggak emosian, nggak baperan gitu di lapangan Terus mencegah cedera otomatis jadi mengantisipasi kekuatan dan kelemahan lawan. Sip, lanjut ya. Nah, ini dia taktik
dalam permainan sepak bola. Ya, taktik merupakan suatu cara untuk memenangkan pertandingan secara sportif yang disesuaikan dengan kemampuan timnya. Oke, yang tadi ya. Nah, ciri-ciri taktik. Yang tadi mengembangkan daya nalar, kreatif, mengambil keputusan yang tepat. Oke. Nah, di sini ada yang secara garis besar ya menurut Budi. Ya. Taktik dalam aplikasinya secara garis besar menurut ahli Budi Siswanto ya. Yaitu ada namanya taktik penyerangan. Oke, taktik penyerangan ini diartikan sebagai siasat ya yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim ya terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Ya, taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi satu, yaitu taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Nah, cari tempat yang kosong, wah sebelah pojok kanan nih, oper pojok kanan, pojok kiri kosong, oper pojok kiri, gitu. Cari tempat yang kosong, ya. Taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak memanfaatkan lebar lapangan yang tersusun, ya. Oke, terus taktik bermain ketat, ya jeli melihat peluang. Ya lanjut ke taktik pertahanan. Oke, taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan. Ya, jadi defense nih. Oke, yang tadi taktik penyerangan itu offense, ya. Taktik pertahanan itu defense-nya sepak bola. Oke. Serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Ya, taktik pertahanan dibedakan menjadi man to man defense. Ya, setiap pemain ini membayangi satu lawan satu, itu man to man defense. Jadi ngebayang-bayangin, tempel terus. Ya, jangan kasih lewat nih, tempel terus. Ya, terus zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kalau misalnya bek kanan, pokoknya jaga bek kanan ya. Bek kiri jaga. Jangan sampai lengah sesuai dengan zonanya itu, zone defense-nya ya, bagian per bagiannya pemainnya. Oke, kombinasi taktik man to man defense dan zone defense. Ya, jadi dikombinasikan, dicombine, dijadi satukan ya kan, yang tadi terpisah jadi satu persatuan. Mungkin udah jodohnya kali ya. Ya emang begitulah, emang udah takdirnya. Mau gimana lagi? Oke, lanjut. Oke, langsung yang ketiga adalah taktik perorangan. Oke, taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dan menggunakan kemampuan fisik, teknik dan mental yang dilakukan oleh dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Oke, lanjut. Ini grup taktik. Ya, grup taktik diartikan sebagai siasat juga nih. Ya, yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan. Ya, secara sportif pada suatu pertandingan. Oke, lanjut. Kolektif taktik. Ya, kolektif taktik ini diartikan sebagai siasat juga dijalankan oleh suatu regu dalam pertandingan dan menjalin kerjasama. Ya, untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Ya, ini sama sih sebenarnya, tujuannya memenangkan pertandingan ya. Ya. Menurut Sucipto, ya berdasarkan penggunaannya, taktik dibedakan menjadi teknik individu. Ya, taktik individu yaitu menerapkan pemain dalam menghadapi situasi-situasi dalam permainan, yaitu mengambil inisiatif kapan bola harus datang, dikontrol, ya, dilindungi, diumpan, digiring, ya, dikeluarkan dari lapangan itu kapan. Ya, itu taktik individu. Lalu mengambil inisiatif kemana bola akan diumpan, itu individu tuh. Ya. Lalu pada saat dilakukannya tendangan gawang, tendangan sudut, tendangan bebas langsung atau tidak langsung, ya, atau lemparan ke dalam, gitu. Ya, jadi mengambil inisiatif sendiri nih.
gitu. Oke, lanjut. Taktik unit. Teknik unik ini diterapkan oleh tiap-tiap pemain belakang, tengah, dan depan dalam menghadapi situasi-situasi dalam permainan seperti ini. Contohnya nih ya, mengambil inisiatif dalam mengambil tendangan penjuru, itu teknik unit. Mengambil inisiatif untuk menjebak offside pada lawan, itu taktik unit tuh. Ya, mengambil inisiatif untuk melakukan tipuan-tipuan ya pada waktu yang dilakukan tendangan bebas, langsung dan tidak langsung. Oke, lanjut. Taktik beregu. Ya, ini dalam kolektif taktif nih. Oke. Taktik beregu diterapkan oleh regu tim menghadapi situasi-situasi dalam permainan seperti mengambil inisiatif untuk memancing lawan nih supaya memperlambat tempo. Oke, permainan atau mempercepat tempo. Ya, mengambil inisiatif untuk memancing lawan supaya naik atau menarik mundur daerah pertahanan mereka nih. Ya, mengambil inisiatif untuk mengubah pola permainan ya pada saat unggul ya atau pada saat ketinggalan skor. Oke, cukup ya, lanjut. Nah, ini dia manfaat taktik ya menurut para ahli lagi nih ya. Menurut para ahli, Joko Pekik Irianto yang membabarkan manfaat taktik sebagai berikut. Oke, yang pertama, memperoleh kesenjangan antar tim dengan lawan ya. Jadi poinnya nih, mudah-mudahan kita unggul ya. Oke, memperoleh kemenangan secara sportif. Oke, nggak curang gitu ya, nggak cheat. Oke, nggak pakai cheat nih. Oke, lanjut. Mengembangkan pola pada sistem bermain. Yang ketiga, memimpin dan menguasai permainan, leading ya, sehingga lawan mengikuti irama permainan kita. Lalu mengembangkan daya pikir olahragawan. Wow, olahraga banget ya. Oke, lanjut. Efisiensi fisik dan teknik ya. Jadi efisiensi ini jadi nggak capek tapi tekniknya itu berjalan dengan baik ya. Oke, meningkatkan kepercayaan diri serta menetapkan mental. Ya, ini harus pede ya, pede gila lah. Wah, tapi mentalnya harus baja. Berlatih mengendalikan emosi. Ini dia nih, nggak gampang marah ya, nggak gampang baper. Ini nih yang paling penting nih. Kita menikmati, enjoy tanpa ada marah-marahan, tanpa ada baper-baperan, tanpa ada yang ngambek ya. Aduh, itu dia. Oke, lanjut. Manfaatnya udah, lanjut ke faktor-faktor dalam melakukan taktik. Oke, kita lanjutkan ke faktor-faktor dalam melakukan taktik ya. Oke, lanjut. Nah, di sini dia nih. Dalam menggunakan taktik nih ya, yang akan diambil dalam menghadapi lawan dalam sebuah pertandingan ya. Pemain dan pelatih harus mempertimbangkan faktor-faktor menurut ahli ya AM Budi Siswanto bahwa faktor-faktor mempengaruhi taktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, teknik atau keterampilan bermain, skill. Nih, kita butuh skill ya. Bagaimana sederhana taktik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik ya, atau keterampilan yang baik. Artinya teknik dasar bermain bola harus dapat dikuasai dengan baik. Oke, lanjut. Kondisi fisik atau kesegaran jasmani, ini kita harus sehat dulu nih ya, bugar ya. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar teknik, daya tahan ya, kekuatan, kecepatan ya, kelincahan ya. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Lalu kecerdasan nih, ya, kecerdasan, daya ingat dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan nih. Daya ingat untuk berpikir secara cepat dalam permainan, di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror ya, pemain lawan maupun penonton. Oke, pemain mengerti peraturan permainan ya. Yang keempat nih ya, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik, sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan
permainan, di mana kesalahannya, di mana hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu harus mengerti dan paham. Oke, lanjut. Ya, sekarang tahapan melakukan taktik menurut ahli Joko Pekirianto, ya ada 4 tahapan dalam permainan taktik, yaitu tahapan persepsi. Ya, persepsi merupakan hasil pengamatan pada waktu ya pertandingan berlangsung. Persepsi memperluas konsentrasi pengamatan lawan dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan posisi dari pasangannya. Ya, konsentrasi setiap diperlukan tuh, sangat diperlukan ya pada setiap tahap ini ya. Sebab sebelum mengambil tindakan, seorang atlet harus mengamati kinerja lawannya atau kondisi lingkungannya itu seperti apa. Ya, persepsinya nih. Ya, bagaimana lawannya nih? Tangguh apa enggak nih? Ya, lingkungannya gimana nih? Gitu. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tahap analisis. Ya, analisis ini dilakukan terhadap situasi gerakan-gerakan yang diperoleh dari pengamatan pada tahap persepsi. Ya, analisis yang benar merupakan syarat pemecah dan berhasil terhadap pelaksanaan tugas melakukan taktik yang tepat. Ya, hal tersebut bergantung kepada daya pikir, proses mental. Maka seorang atlet dituntut untuk memiliki intelijensi yang cukup. Ya, sebab dalam waktu singkat harus mampu menganalisis situasi dan segera memecahkan masalah dalam pertandingan. Oke. Yang ketiga yaitu tahap penyelesaian secara mental. Ya, tapi ini melakukan berdasarkan hasil pengamatan analisis terhadap situasi pertandingan. Ya, tujuan mental solution adalah menemukan cara pemecahan yang paling efektif ya dalam memperhitungkan resiko yang terjadi. Yang keempat, ya tahap menyelesaikan motors, ya yaitu pemecahan secara motorik merupakan langkah akhir ya motorik nih ya dari tahapan melakukan taktik. Oke, keberhasilan pada tahap ini sangat ditentukan nih oleh keterampilan yang dimiliki oleh atlet, yaitu tekniknya, ya keterampilan tekniknya. Ya, bisa pititaka lah, dribbling samba ya kan. Dan gocek kanan kiri, ngolongin kan. Wah, itu dia tuh sangat-sangat diperlukan nih. Oke, jadi dalam tahap ini atlet gagal, maka yang bersangkutan segera mengadakan evaluasi selanjutnya. Ya, jadi harus ada evaluasi dulu. Melakukan tahap taktik pada suatu yang lain, tahapan dilakukan dalam waktu sangat singkat. Ya, situasi yang selalu berubah gitu. Maka faktor pengalaman bertanding akan sangat menentukan keberhasilan. Nih, pengalaman bertandingnya banyak, ya taktiknya bagus. Nah, ini dia yang diperlukan nih. Oke, tidak jarang seorang pemain yang kalah secara fisik dan teknik namun mampu memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, ia menerapkan taktik yang tepat. Ya, udah kalah fisik, kalah teknik, udah kalah fisik, kalah teknik, bener ya. Nah, tapi dia memperoleh kemampuan taktik yang tepat, bisa memenangkan pertandingan. Tuh, jadi taktiknya harus gitu nih. Oke, sip, lanjut. Sekarang kita masuk ke strategi nih. Beda kan taktik sama strategi. Oke. Nah, ini dia. Pengertian strategi. Oke, menurut ahli Freddy Rangkuti, ya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan utamanya adalah agar dapat melihat secara objektif ya kondisi-kondisi internal dan eksternal. Ini agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi. Nah, ini untuk perusahaan ya, tapi kita itu dulu ya, simak aja dulu ya. Menurut Freddy Rangkuti,
Ya, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jenis fungsi manajemennya, konsumen, distributor, dan pesaing. Ya, jadi perencanaan strategi ini penting nih untuk memperoleh keunggulan bersaing, ya, dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Ya, untuk memahami konsep perencanaan strategi, kita perlu memahami pengertian konsep strategi. Nah, ini dia nih. Nah, itu kan perusahaan nih, ya. Jadi kita sangkut pautnya dengan tim. Oke, kita implementasikannya kepada tim, gitu. Ya, strategi adalah suatu siasat atau pola pikir yang digunakan oleh sesaat sebelum pertandingan dimulai, ya, untuk mencari kemenangan yang sportif. Itu menurut Eka Sapri Alfianto. Oke. Ya, strategi berbeda dengan taktik nih. Strategi dibuat untuk jangka yang lebih panjang. Ya, pendekatan yang lebih kompleks dan bertujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan berjangka serta melibatkan beberapa pemegang kepentingan atau stakeholder. Oke, sedangkan taktik dibuat dalam jangka waktu yang lebih pendek nih. Taktik pendek. Kalau strategi itu jangka panjang. Oke, taktik jangka pendek. Oke, taktik dibuat dalam lingkup yang lebih kecil, ya, dan tidak menyebabkan beberapa cara pandang perubahan dalam hasil yang signifikan serta tidak melibatkan banyak pemegang kepentingan. Oke, dari pengertian di atas dapat dari kesimpulan bahwa strategi merupakan rencana yang cermat, ya, mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Strategi dalam sepak bola. Ya, strategi teknik tanpa teknik, ya, maaf nih. Strategi tanpa teknik adalah jalan panjang menuju kemenangan. Ya, taktik tanpa strategi adalah suara kegaduhan sebelum kekalahan. Strategi dan taktik strategi dan taktik boleh dibilang dua hal yang saling melengkapi, mengisi ruang yang kosong, ya, satu sama satu jadi dua, ya, jadi melengkapi. Jadi gini nih, nah, dua, satu, dua, lanjutlah. Oke, saling melengkapi, ya, saling mengisi. Oke, lanjut. Sebagai ilustrasinya, dalam sebuah permainan sepak bola, ya, seorang pelatih menginstruksikan strateginya berupa strategi penyerangan untuk kemenangan tim. Dengan taktik yang dipakainya berupa formasi 4-3-3, ya, dan 3 penyerang sekaligus, taktik tembakan jarak jauh yang dilakukan setiap penyerangan, dan taktik-taktik lainnya yang mendukung strategi penyerangannya. Gitu. Strategi haruslah sejalan dengan taktik yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu kemenangan tim. Begitu pula sebaliknya. Ya, karena apabila strategi dan taktik tidak bisa sejalan, nggak sejalan gitu, nggak satu tujuan, kita harus punya satu tujuan. Walaupun satu sama satu ini berbeda, kita harus punya tujuan. Asik. Harus punya tujuan yang sama, ya. Oke, lanjut. Sejalan, ya, tujuan yang diharapkan akan sangat sulit tercapai kalau misalnya tidak sejalan. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri strategi. Oke, ciri-ciri penggunaan strategi. Yang pertama adalah siasat yang disusun sebelum pertandingan dimulai.
Penyusunan siasat didasari kondisi, tempat, serta sistem yang dipakai. Terus yang ketiga, mengutamakan pada hasil observasi kekuatan lawan. Ya. Yang keempat, lebih pada latihan otomatisasi pola atau tipe penyerangan dalam pertahanan individu, kelompok atau tim. Ya. Yang terakhir kelima adalah keberadaan pelatih lebih berperan daripada atlet tersebut. Oke, menurut ahli Asep Ruli Radimal. Oke, lanjut ya. Ciri-cirinya udah. Nah, ini dia jenis strategi dalam permainan sepak bola. Oke, menurut Joko Pokik Irianto, jenis strategi adalah yang pertama, strategi jangka panjang. Ya, strategi yang disusun sebelum pertandingan, yaitu meliputi pengamatan terhadap lawan. Nah, diamatin dulu. Oke. Menemukan kekuatan dan kelemahan ya lawan nih, menyusun pola yang cocok untuk mengatasi lawan, termasuk mempersiapkan fisik atletnya ya. Terus yang kedua, strategi cepat ya, strategi yang disusun pada awal pertandingan nih. Ya, penjajakan terhadap kemampuan lawan. Misalnya di menit awal pertandingan sepak bola, pemain tengah atau depan mencoba kemampuan kiper lawan nih, ya, dengan melakukan banyak shooting. Oke, lanjut, strategi objektif dan subjektif nih. Oke, strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain itu sendiri, ya, pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan, ya, dan muslihat selama pertandingan berlangsung. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa keterampilan khusus untuk mencapai keberhasilan strategi. Ya. Oke, ini belum. Oke. Beberapa keterampilan khusus untuk mencapai keberhasilan strategi ini secara subjektif. Oke, yang pertama keputusan pribadi. Ya, keputusan pribadi adalah berperan penting untuk memenangkan pertandingan. Keputusan yang diambil pada dasar kemampuan diri, tim, kemampuan dan tim maupun kemampuan lawan. Ya, tempo permainan, ritme yang tadi nih kita nih. Ya, tempo ritme permainan sering digunakan untuk sebagai cara menerapkan strategi nih. Ya, menghadapi lawan dengan tempo permainan yang cepat. Ya, dihadapi dengan permainan lambat agar mengganggu konsentrasi lawan. Sebuah tim harus mengontrol irama ya permainan sehingga tidak mudah mengalami kelelahan dan merupakan salah satu dari penerapan strategi. Komunikasi ini penting. Oke. Komunikasi agar anggota tim yang lebih efektif ya sangat diperlukan dalam bermain. Bentuk komunikasi pada umumnya menggunakan bahasa verbal, singkat, dan bahasa isyarat. Ya, kode-kodein. Ya, satu-satu tuh tempel. Nah. Oke, gerak tipu. Gerak tipu pura-pura perlu dikuasai oleh pemain guna menguasai jalannya pertandingan sehingga mempergunakan penerapan strategi. Oke, cukup. Nah, ini dia. Lanjut. Menurut Komarudin, ya, ahli strategi menjadi dua, ya, strategi penyerangan dan strategi pertahanan. Oke, yang pertama adalah strategi penyerangan, yaitu gerakan tanpa bola. Ya, gerakan pemain tanpa bola sebenarnya amat penting nih dan menentukan dalam suatu serangan. Ya, gerakan pemain tanpa bola dapat menciptakan berbagai keadaan yang mengutamakan bagi timnya. Ya, pemain sepak bola modern sekarang ini dimainkan dengan cara bermain dengan rajin bergerak. Ya, pemain yang tidak mampu bergerak dengan cepat dan rajin ya tanpa bola mempunyai beberapa tujuan. Ya, salah satunya adalah berlari ke tempat yang kosong. Ya. Dengan berlari ke tempat yang kosong ini berarti pemain tersebut melepaskan diri dari kawalan lawan lepas.
Ya, ada beberapa keuntungan dari berada di tempat kosong, yaitu satu, memberi kesempatan bagi ya ke teman untuk mengoper bola. Ya, nomor kedua, pemain tersebut dapat menerima operan yang lebih mudah tanpa ada gangguan. Ya, pemain lawan ditarik dari daerah tertentu sehingga teman yang dapat mengisi tempat tersebut dapat menerima operan. Yang terakhir, mengacaukan pertahanan lawan. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah gerakan dengan bola. Dalam permainan sepak bola modern, di mana pertahanan semakin kuat, ya maka penjagaan lawan terhadap penyerangan semakin ketat, sehingga menyulitkan penyerangan dalam menembus pertahanan lawan. Hanya dengan menggiring bola sendirian, ya maka sangat dibutuhkan ya dukungan pemain bola ya terhadap pemain yang sedang menguasai lawan. Menguasai bola. Ya, para pelatih profesional selalu menekankan agar paling tidak ada 3 orang teman yang datang untuk membantu atau mendukung setiap kali ada teman yang menguasai bola. Ya, harus ada mendukung tuh. Ya, jadi dia nggak bawa bola sendiri, yang lain pada dicuekin gitu kan. Aduh. Ya, harus mendukung. Tektoknya, tiki takanya harus ada. Oke. Lanjut. Teman yang menguasai bola dengan mengambil posisi yang tepat, ya ketiga pemain tanpa bola ini mempermudah pemain yang sedang menguasai bola meneruskan bola tersebut kepada salah seorang di antara mereka. Sebenarnya inilah dasar utama ya dari kerjasama dalam penyerangan, yakni adanya dukungan ya dari beberapa orang pemain tanpa bola terhadap pemain yang sedang menguasai bola. Oke, lanjut. Wall pass atau operan 1-2. Tektok nih. Tes dari sini ke sini, wall pass. Ya. Wall itu dinding, pass. Passing itu mengoper ke dinding. Jadi kan tektok tuh, ya kan? Wall pass. Strategi wall pass ini sebenarnya merupakan strategi yang sangat sederhana karena hanya melibatkan 2 orang pemain. Ya, akan tetapi sangat berbahaya apabila dilakukan dengan sangat cepat. Wall pass sangat efektif digunakan apabila pertahanan lawan begitu ketat ya sehingga tidak memungkinkan penyerangan berlama-lama menahan bola. Oke, lanjut. Lemparan ke dalam atau throw in. Ya. Lemparan ke dalam merupakan salah satu strategi yang juga potensial nih dalam penyerangan untuk menciptakan gol ke gawang. Ya, lawan apabila dalam tim tersebut ada pemain yang mempunyai lemparan cukup baik, lemparan ke dalam biasanya dilakukan pada daerah pertahanan lawan. Ya, lemparan tersebut ditujukan membuat skirmish atau kemelut ya di daerah penalti yang tentunya sangat berbahaya bagi pertahanan lawan. Oke, ya, selanjutnya adalah tendangan penjuru atau tendangan bebas. Ini dia nih. Ya, tendangan penjuru atau tendangan bebas merupakan momen sangat penting. Jadi momen penting. Momen sangat penting. Ya. Atau mengutamakan dalam penyerangan ya. Biasanya kedua tendangan tersebut dilatih secara khusus pada pemain yang mempunyai kebiasaan sebagai tendangan bebas atau tendangan penjuru. Oke, tadi udah strategi penyerangan. Ya, sekarang ke strategi pertahanan. Oke, setiap tim mendapatkan serangan lawan pasti akan melawan pertahanan. Ya, yang dimulai di mana bola dikuasai oleh lawan, pertahanan dilakukan secara individual, ya unit maupun tim secara keseluruhan. Secara garis besar nih, ya strategi pertahanan dalam permainan sepak bola terbagi dari beberapa macam, yaitu penjagaan 1 lawan 1, man to man marking, jaga 1, jangan sampai lewat, jangan sampai lolos, tempel terus. Lanjut, penjagaan daerah zone marking, ya penjagaan daerah. Terus penjagaan gabungan, ya union marking, ya. Lalu strategi pertahanan menurut sistem permainan yaitu adalah sistem 3 pemain belakang, ya 3 back. Sistem 4 pemain belakang, yang 4 back. Terus 3 sistem pertahanan dengan libero.
Ya. Untuk pertahanan dalam 1 lawan 1 man to man marking ya dilakukan di daerah seperti lapangan permainan sendiri. Sedangkan untuk penjagaan daerah zone marking dilakukan di 2/3 sehingga daerah lawan lawan dari lapangan permainan. Ya, penjagaan gabungan union marking biasanya dilakukan sebuah tim saat menghadapi lawan yang memiliki kemampuan di bawah kemampuan timnya nih. Oke, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan strategi pertahanan selalu disesuaikan dengan situasi. Formasi sistem dalam permainan sepak bola dapat ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatannya nih. Ya, ruang gerak serta pembagian tugas. Ya, dari setiap permainan pemain dalam posisi yang ditempatinya, hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Ya, dengan sistem ini setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, ya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat penyerangan atau bertahan, kemana harus bergeraknya juga. Ya, dengan formasi maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir nih, ya, dengan rapih. Kerjasama akan jauh lebih terarah. Formasi, kita harus tahu formasinya. Ya, setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Ya, bahkan setiap posisi pemain dalam sistem ya tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Ya, maka perlu kecermatan pelatih dalam meramu formasi ini tim serta penempatan pemain yang untuk setiap posisi. Ya, berikut adalah pola-pola penyerangan dan pertahanan pemain sepak bola yang sering diterapkan di lapangan. Formasi penyerangan terdiri dari pola 2-3-5. Nih, terus 4-2-4, 3-3-4 dan 3-5-2. Ya, sementara pola pertahanan yang sering digunakan yaitu 3-4-3. Ya, 4-3-3. Terus 4-4-2 serta pola terakhir ini 4-5-1. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia nih. Perbedaan antara taktik dan strategi. Ya, ini benar-benar berbeda antara taktik dan strategi, itu berbeda. Oke. Menurut Justin Laksana, ya, seperti layaknya sebuah olahraga yang dipermainkan untuk menang. Ya, dalam seluruh bentuk olahraga sering kita jumpai orang membicarakan masalah taktik dan strategi. Secara kasar dapat kita artikan bahwa semua usaha ya berupa kesatuan sistem yang diterapkan pada atletnya. Ya, guna mendapatkan nilai atau skor atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, menjadi menang dah intinya gitu. Ya, inti dari penggunaan taktik dan strategi itu sendiri adalah bagaimana cara mengatasi lawan serta bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oke. Taktik dan strategi ini merupakan dua istilah yang sering disamakan pengertiannya. Ya, memang keduanya mengandung pengertian siasat atau budidaya akal, juga sebagai pola pemikiran yang diterapkan untuk menghadapi lawan dalam rangka memperoleh kemenangan secara sportif. Bedanya hanyalah pada saat penerapannya nih. Ya, taktik merupakan siasat yang penerapannya di dalam pertandingan. Ya, sedang strategi siasat yang dibuat sebelum menjelang pertandingan. Oke. Dengan demikian maka taktik yang kita berikan ya sangat tergantung pada kemampuan atletnya, ya. Sedangkan strategi tergantung kepada peran dan kemampuan pelatih. Ya, jadi keberadaan atau kedua unsur tersebut sangatlah diperlukan dalam pertandingan agar memperoleh kemenangan secara sportif. Gitu. Oke. Berikut ini adalah
perbedaan taktik dan strategi kondisi lawan. Nah, taktik ada dikerjakan saat bertanding dan strategi dikerjakan sebelum bertanding. Ya, taktik peran olahragawan lebih dominan. Kalau strategi ini peran pelatih lebih dominan. Oke, kegiatannya nih ya, untuk taktik itu memecahkan secara efektif dan sesuai situasi, ya, melihat dan memutuskan tindakan. Ya, kalau strategi, observasi dulu nih kelemahan dan kelebihan lawan, adaptasi terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Kalau misalkan taktik itu sesuai, taktik terkadang tidak sesuai dengan strategi yang telah disiapkan. Ya, kalau strategi adalah pemecahan masalah berdasarkan dugaan. Oke, ini sumbernya dari ahli Joko Pekik Irianto. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ya, sebelum masuk ke kesimpulan ya. Jadi pada dasarnya ya, bermain sepak bola ini terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang atlet ya dalam mencapai prestasi, ya, yaitu aspek fisik, teknik dan strategi gitu, dan mental. Dari aspek-aspek tersebut yang paling banyak diberikan kepada atletnya adalah aspek fisik dan teknik. Ya, aspek teknik dan taktik dan strategi dan mental jarang sekali diberikan pada atlet. Padahal kedua aspek tersebut juga merupakan bagian yang sangat penting menghadapi suatu pertandingan. Hal ini bisa terjadi karena kapasitas seorang pelatih yang kurang memiliki pengetahuan dan memberikan porsi latihan taktik dan strategi yang mental, ataupun bahkan memang karena faktor kecerdasan dari atletnya sendiri dalam memahami porsi latihan taktik dan strategi dan mental yang telah diberikan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi prestasi tim. Oke, kecerdikan dalam mengatur strategi dan taktik ini menjadi penentu dalam keberhasilan pemain ini. Hanya pemain yang terdidik dengan baik dapat menyajikan permainan yang sangat bagus, cerdas, dan menghibur. Taktik dan strategi sekilas nampak sama, hanya berbeda dalam waktu penerapannya. Diterapkan pada saat pertandingan dan strategi dilakukan sebelum pertandingan. Oke, terakhir, untuk mengetahui dan membuat program latihan yang tepat tentang taktik dan maupun strategi pada pemainnya, maka seorang pelatih sebelumnya harus mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan taktik dan strategi pemain sepak bola, sehingga materi dan program latihan yang akan diberikan akan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang optimal. Oke, setelah kesimpulan, kalian akan mengerjakan 5 soal esai. Yang ini mengulas aja materinya ya di buku catatan Penjas kalian. Oke, setelah kesimpulan ya, kalian mengerjakan 5 soal esai ya. Ini. Nah, ini dia 5 soal materi taktik dan strategi sepak bola, yaitu pengertian taktik itu apa, ya, pengertian strategi itu apa, ya, perbedaan strategi dan taktik, ya, jelaskan penerapan taktik dalam permainan sepak bola, ya, penerapan strategi dalam permainan sepak bola itu seperti apa. Ya, catat di buku catatan kalian ya soal, terus jawabannya kalau udah difoto ya, lalu upload ke folder tugas psikologinya. Oke? Ya, terima kasih sudah menyimak video Bapak dari awal sampai terakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sebelum itu Bapak ingin minta tolong kalian yang belum subscribe ya channel Bapak minta bantuan kalian untuk subscribe channel YouTube Bapak, yaitu Pak Guru Pejoka ya. Semoga ilmu bermanfaat pada kalian. Oke, yang kompak.
Salam olahraga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.